Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti dari Prodi Magister Pendidikan Dasar UPBJJ Kota Batam. Pada diskusi sesi ke-6 ini, saya akan menyampaikan paparan saya pada mata kuliah studi komparasi pendidikan dasar di berbagai negara. Topik kali ini yaitu gender dalam pendidikan dasar. Sebagai seorang guru pendidikan dasar, saya memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan adil gender. Tentunya saya memegang peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap siswa terhadap kesetaraan gender sejak dini. Beberapa kontribusi yang saya lakukan untuk mengatasi isu gender di sekolah dasar, terlebih saya mengajar di kelas 1 SD. Yang pertama yaitu menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Menciptakan ruang kelas yang aman dan mendukung bagi siswa semuanya tanpa memandang jenis kelamin sehingga setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses belajarnya. Misalnya, dalam pengaturan tempat duduk di kelas tidak berdasarkan gender, namun berdasarkan kebutuhan materi saat itu. Dan juga saat pembentukan kelompok belajar, siswa dipilih secara acak atau berdasarkan kemampuan, bukan lagi berdasarkan gender. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan perspektif gender dalam pengajaran. Memastikan bahwa materi pelajaran, contoh kasus dan diskusi kelas mencerminkan keberagaman peran gender dan tidak memperkuat stereotip. Misalnya, saat mengajar tema pekerjaan, guru menyajikan contoh profesi tanpa bias, misalnya pilot perempuan, perawat laki-laki, dan ilmuwan dari kedua gender itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi teladan dalam perilaku non-diskriminatif, menunjukkan sikap adil dan menghargai perbedaan dalam interaksi sehari-hari dengan siswa, serta menanggapi perilaku diskriminatif dengan tegas. Contohnya, ketika seorang siswa laki-laki menangis karena nilainya buruk, guru menanggapi dengan empati dan tidak memperkuat stereotip dengan bilang laki-laki tidak boleh menangis. Karena pada dasarnya laki-laki maupun perempuan boleh saja menangis. Kemudian yang keempat yaitu melibatkan orang tua dalam komunitas. Bekerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan juga kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam grup WA kelas, kita melibatkan kedua orang tua, yaitu ayah dan juga ibu. Selain itu juga saat penerimaan rapot, kita melibatkan atau mewajibkan dihadiri oleh ayah dan juga ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengetahui perkembangan putra-putrinya. Berikutnya tentang strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu revisi dan pengembangan materi pembelajaran. Menggunakan buku teks dan materi ajar yang telah ditinjau untuk memastikan tidak ada bias gender. Studi menunjukkan bahwa penggunaan materi yang sensitif gender dapat meningkatkan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap kesetaraan gender. Misalnya, guru dapat mengganti cerita dalam bacaan dalam LKPD siswa yang menggambarkan ibu hanya memasak dan ayah bekerja dengan cerita yang menunjukkan bisa dibalik, ayah yang memasak bersama anak-anak dan ibu juga bisa bekerja di luar rumah. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional guru. Mengikuti pelatihan tentang kesetaraan gender untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan bahasa yang netral gender. Menggunakan bahasa yang tidak bias gender dalam komunikasi sehari-hari di kelas untuk menghindari penguatan stereotip. Misalnya, saat memberi pujian, guru menggunakan frasa seperti anak-anak hebat atau teman-teman pintar, bukan lagi menggunakan anak laki-laki pintar atau anak perempuan rajin. Kemudian yang keempat yaitu mendorong partisipasi aktif dari semua siswa.
memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik di kelas maupun di luar kelas, dalam kegiatan kepemimpinan dan juga diskusi. Misalnya, dalam kegiatan presentasi kelompok atau diskusi kelompok, guru mendorong siswa perempuan yang pemalu untuk tampil berbicara di depan kelas, dan juga memberikan ruang yang sama kepada siswa laki-laki untuk mengikuti kegiatan seni yang biasanya diikuti oleh perempuan, misalnya menari ataupun menggambar. Kemudian contoh lainnya, untuk menjadi pemimpin upacara tidak harus siswa laki-laki, siswa perempuan pun bisa melakukannya, dan juga sebagai pemandu paduan suara tidak hanya perempuan, laki-laki pun diperbolehkan dan kita beri kesempatan. Kemudian selain itu, dalam mengadakan diskusi kecil misalnya dengan pertanyaan seperti apakah perempuan bisa menjadi pemimpin, mengapa banyak yang berpikir hanya laki-laki yang bisa, dan membimbing siswa untuk berpikir kritis terhadap norma-norma yang masih dianggap tidak adil. Kemudian yang kelima yaitu pengenalan tokoh inspiratif dari berbagai gender. Memperkenalkan siswa pada tokoh-tokoh sukses dari berbagai latar belakang gender untuk memperluas pandangan mereka tentang peran dan kontribusi setiap individu dalam masyarakat. Misalnya dalam pembelajaran IPS atau IPAS tema pahlawan nasional, guru memperkenalkan Cut Nyak Dien dan juga Jenderal Sudirman secara setara, pahlawan laki-laki dan perempuan secara setara, dan mendiskusikan kontribusi keduanya tanpa menyiratkan perbedaan nilai-nilai perbedaan gender. Berikutnya yaitu tantangan dalam implementasi kesetaraan gender. Yang pertama, stereotip dan norma sosial yang kuat. Pandangan tradisional tentang peran gender dapat mempengaruhi sikap siswa, orang tua, dan bahkan guru itu sendiri. Misalnya, ada orang tua yang tidak setuju anak laki-lakinya ikut kegiatan memasak di sekolah. Nah, sebagai guru harus memberikan solusi. Misalnya, guru mengadakan sesi parenting atau komunikasi informal untuk menjelaskan manfaat pendidikan berbasis kesetaraan gender dan mengaitkannya dengan nilai-nilai positif universal seperti kerjasama, empati, dan juga life skill. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sumber daya dan materi yang sensitif gender. Keterbatasan dalam ketersediaan materi ajar yang telah ditinjau untuk bias gender dapat menghambat upaya guru. Misalnya, buku teks yang masih menunjukkan profesi tertentu hanya untuk satu gender. Misalnya, kalau perawat itu identik dengan perempuan, pilot itu identik dengan laki-laki, seperti itu. Nah, solusinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya guru harus mampu menyusun sendiri materi tambahan berupa cerita bergambar maupun video pendek atau slide yang lebih adil gender, dan meminta siswa untuk menunjukkan profesi-profesi impian tanpa memandang gender. Jadi siswa laki-laki maupun siswa perempuan itu bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, tentunya dengan arahan guru. Kemudian yang ketiga yaitu resistensi dari komunitas. Beberapa komunitas mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau agama tertentu. Misalnya, anak laki-laki mengejek teman laki-lakinya yang bermain boneka. Nah, di sini sebagai guru harus segera menegur, lalu memfasilitasi diskusi atau berbicara bersama di kelas tentang perbedaan minat dan pentingnya menghargai pilihan orang lain. Bahwasanya di sini kita harus menjelaskan kepada siswa-siswa kita tidak ada salahnya seorang laki-laki bermain boneka atau kebalikannya seorang perempuan bermain mobil-mobilan. Tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut. Berikutnya yaitu solusi dalam implementasi kesetaraan gender. Dari beberapa contoh kasus yang sudah dijelaskan tadi, sudah diberikan beberapa solusi, tetapi secara umum solusi-solusi itu dapat berupa yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengatasi isu gender. Hal ini juga sangat
sangat penting untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi situasi yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi dengan pemangku kepentingan, bekerja sama dengan orang tua, komunitas, dan lembaga terkait untuk membangun dukungan terhadap inisiatif kesetaraan gender di sekolah. Dalam hal ini di sekolah saya karena sekolah swasta biasanya berkolaborasi dengan pihak yayasan ataupun manajemen juga terkait biasanya dengan fasilitas-fasilitas untuk siswa-siswi yang bisa mengakomodir baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan distribusi materi ajar yang inklusif. Mendorong pengembangan dan distribusi materi ajar yang telah ditinjau untuk memastikan kesensitifan terhadap isu gender. Nah, di sini juga dibutuhkan inisiatif guru untuk segera memperbaiki atau menambah materi ajar yang dirasa perlu atau dirasa masih bias gender. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan sekolah yang mendukung kesetaraan gender. Nah, ini hal yang sangat penting tentunya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam perekrutan staf, pengembangan kurikulum, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa-siswi semuanya. Demikian pemaparan diskusi pada sesi 6 tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar yang telah saya sampaikan. Semoga beberapa pengalaman yang telah saya lakukan bisa diambil baiknya oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf ketika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya sampaikan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.